Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Lutfi Ubaidillah, mahasiswa pasca sarjana, Prodi Magister Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto, dengan NIM 25MA41D006, akan menjabarkan atau mempresentasikan ide usaha atau bisnis yang akan kami kembangkan dalam mata kuliah Technopreneurship dengan judul Infinity EduTech Solution. Masuk ke halaman pertama, yaitu latar belakang mengapa usaha ini kami kembangkan. Yang pertama, munculnya suatu permasalahan di mana masih cukup banyak sekolah yang mengelola data dengan cara manual. Nah, di mana hal ini dapat menyebabkan risiko terjadinya kesalahan, keterlambatan dalam pelaporan, dan juga rendahnya efisiensi tenaga pendidik. Kemudian selain itu, juga masih adanya kesenjangan pada sebagian besar sekolah yang belum mampu mengadopsi sistem informasi dengan skala besar karena keterbatasan anggaran dan juga sumber daya manusia. Lalu solusinya dari permasalahan yang muncul sebelumnya tadi, kami Infinity EduTech Solusindo hadir menawarkan produk digital pendidikan yang sederhana, ekonomis, dan juga mudah digunakan untuk mendukung program digitalisasi administrasi sekolah. Oke, baik, berikutnya tinjauan pustaka. Nah, dari ide usaha yang akan kami kembangkan tentu tidak serta-merta dijalankan tanpa adanya suatu tinjauan dalam hal ilmiah. Nah, ada beberapa tinjauan pustaka di sini. Yang pertama yaitu Technopreneurship. Technopreneurship yaitu kewirausahaan berbasis inovasi teknologi yang mengintegrasikan kemampuan teknis dan juga bisnis untuk menciptakan nilai yang ekonomis. Kemudian Educational Technology atau biasa dikenal dengan EduTech, yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan pendidikan melalui perangkat lunak dan juga sistem informasi. Kemudian berikutnya, digitalisasi administrasi sekolah, yaitu transformasi pengelolaan administrasi dari sistem pengelolaan secara manual menjadi sistem digital, di mana hal ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan data, dan juga mempercepat proses pelaporan. Lalu berikutnya, profil usaha yang akan kami kembangkan. Usaha yang kami kembangkan memiliki branding dengan merek Infinity EduTech Solusindo, di mana usaha ini berjalan pada bidang teknologi pendidikan atau EduTech dengan visi menjadi penyedia solusi teknologi pendidikan yang inovatif dengan biaya terjangkau dan juga terpercaya dalam mendukung program digitalisasi administrasi sekolah di Indonesia. Lalu misi kami berangkat dengan beberapa misi yang juga memiliki prospek ke depan. Di antaranya yaitu mengembangkan produk sesuai kebutuhan pada satuan pendidikan, kemudian meningkatkan efisiensi administrasi sekolah, lalu selain itu juga mendukung transformasi digital pendidikan yang berkelanjutan. Sehingga dengan misi kami ini, ke depan diharapkan dapat membantu sekolah khususnya serta para rekan guru ataupun tenaga pendidik agar lebih mudah dan lebih terorganisir, lebih terstruktur dalam proses pengelolaan administrasi pendidikan. Kemudian berikutnya, produk serta layanan yang akan kami kembangkan. Ada beberapa produk di sini, di antaranya
meliputi aplikasi administrasi sekolah yang di dalamnya terdiri dari rapor berbasis VBA, kemudian aplikasi presensi siswa, aplikasi administrasi wali kelas serta guru, kemudian aplikasi inventaris sekolah, kemudian aplikasi rekapitulasi asesmen dan juga pengolahan nilai, serta aplikasi pengelolaan PKL. Selain itu, kami juga mengembangkan produk digital pendidikan yang meliputi modul ajar digital, bank soal digital, kemudian template administrasi guru dan wali kelas, lalu template presentasi pembelajaran. Lalu kemudian kita masuk ke target pasar dan juga model paket sewa. Segmen pelanggan yang kami sasar yaitu ada tiga aspek utama, yaitu meliputi aspek pertama yaitu aspek utama meliputi SD, SMP, SMA, SMK, serta sederajat. Kemudian aspek pendukung meliputi guru, wali kelas, operator, dan juga kepala sekolah. Kemudian segmen potensial meliputi yayasan pendidikan, lembaga kursus, dan juga komunitas guru. Lalu untuk paket sewa yang kami tawarkan, ada 4 paket di sini. Yang pertama paket guru mandiri dengan harga 300.000 per tahun. Kemudian paket sekolah digital dasar dengan harga 1.500.000 per tahun. Kemudian paket sekolah digital profesional dengan harga 3.500.000 per tahun. Kemudian yang paling lengkap yaitu paket tertinggi atau paket sekolah digital lengkap dengan harga 7.500.000 per tahun. Lalu kita masuk ke bab berikutnya, yaitu kanvas model bisnis. Pertama, proposisi nilai. Aplikasi yang kami kembangkan bersifat mudah untuk digunakan, kemudian dengan harga jual, harga sewa yang juga terjangkau, lalu menjadi solusi praktis sesuai kebutuhan sekolah di Indonesia. Saluran distribusi kami meliputi beberapa jalur, diantaranya media sosial, kemudian WhatsApp bisnis, lalu komunitas pendidikan atau MGMP. Lalu sumber pendapatan. Sumber pendapatan meliputi penyewaan aplikasi, kemudian pembaruan atau penyesuaian fitur. Lalu berikutnya, struktur biaya. Biaya dalam pengembangan bisnis ini meliputi hosting dan domain, kemudian pengembangan produk, biaya operasional, serta biaya pemeliharaan sistem. Berikutnya, analisis dari segi finansial. Modal awal yang kami rancang, yaitu dengan nilai sekitar 4.500.000, meliputi domain, pengembangan aplikasi, dan juga operasional awal. Kemudian pendapatan per tahun dari 4 paket langganan atau 4 paket sewa yang kami tawarkan dapat mencapai angka Rp40.500. Kemudian laba bersih per tahun mencapai angka Rp22.500.000 dengan biaya operasional 18 juta per tahun, hingga pada akhirnya kami mendapatkan angka return on investment pada tahun pertama di rentang 500%. Nah, yang menjadikan BEP yang kami peroleh yaitu sekitar 2,4 bulan. Nah, angka ini diperoleh dari modal awal yang diperkirakan akan kembali dalam waktu sekitar 2,4 bulan setelah operasional. Lalu analisis SWOT. Pada tahun pertama, masih penyempurnaan aplikasi, kemudian tahun kedua penambahan fitur, lalu tahun ketiga platform digital yang terintegrasi. Dari segi strength, produk yang kami tawarkan sesuai dengan kebutuhan sekolah, kemudian modal yang rendah, lalu pengalaman pendidikan, dan juga aplikasi yang fleksibel. Dari segi weakness, tim kami masih terbatas, kemudian butuh pembaruan yang berkala. Dari segi opportunities, program ini merupakan program digitalisasi sekolah, kemudian kebutuhan aplikasi administrasi yang tinggi. Lalu threats atau ancaman, persaingan platform dengan platform yang sudah besar, kemudian perubahan regulasi atau aturan dari pemerintah atau kurikulum, kemudian perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kesimpulannya,
Infinity EduTech Solusindo memiliki peluang pasar yang luas, kebutuhan pelanggan yang jelas, dan juga kelayakan usaha yang tinggi dengan modal yang relatif rendah. Model berlangganan menciptakan pendapatan berulang yang berkelanjutan. Lalu sarannya, meningkatkan kualitas produk, kemudian perlindungan hak kekayaan intelektual, kemudian kembangkan sistem berbasis web, dan berikutnya pertahankan model berlangganan untuk daya saing industri EduTech Indonesia. Sekian presentasi ide usaha atau bisnis dalam bidang teknopreneurship yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.